Sekarang kita berada di sebuah apartemen di Surabaya Barat. Lebih tepatnya saya mau nyamperin teman saya namanya Florencio Pita, salah satu talent dari jebolan Indonesian Idol. Dan dia juga anak rantau yang kalau nggak salah dari Manado pindah ke Surabaya. Kita langsung masuk aja ya. Let's go, let's go. Long time no see loh. Iya, kita terakhir ketemu cuma event ya. Betul sekali, Bapak ini sibuk sekali. Enggak, Anda yang lu Loh, lebih anak saya sibuk. keluar kan? Loh, kamu tinggal sama ini. Baby. Coba digendong bisa Kan saya nggak? single parent. Digendong bisa nggak? Bisa dong. Aduh. Mau jadi bapak sambungnya mungkin? Lucu banget ini berang-berangnya. Memang. Kok gemeter Arek yo? Kenapa ya? Biasanya lihat cowok ganteng gitu. Seperti mamanya kan agak genit ya. Flo, terima kasih udah mengundang. Selamat Bukan datang. mengundang, sudah menyempatkan waktu buat aku bisa datang ke sini. Ini apartemennya Flo dan kita akan ngobrol di toilet ya. Lebih ke intim ya jadinya. Flo, ini apa nih? Studio ya? Ukuran Ini studio? Kerajaan saya. Kerajaan kamu. Studio apa? Studio band tadi. Studio foto. Kan green screen katanya. Kamu berapa lama tinggal di sini udah? Udah setahun ya. Udah 1 tahun? Gimana? Gimana? Dari tahun lalu sih ya. Kenapa memilih tinggal apartemen? Karena yang satu praktis, mau kemana-mana gampang. Terus aku tipe yang senang jalan-jalan ke barat. Ini kan di Surabaya Barat ya. Mm. Jadi aku senang bisa turun langsung ngesot ke mall. Langsung ke mall. Sampai gitu. Terus lebih bebas aja. Mau pulang jam berapa, pergi jam berapa, tidak perlu minta izin gitu kan. Emang kamu kalau pulang malam jam berapa biasanya? Pulang pagi sih sebenarnya. Kamu ini kan dari Manado ya? Betul. Jauh-jauh dari Manado, terus sudah di stay Surabaya udah berapa lama? Aku dari 2000... Misi, nih, kulit tangan aku ngelupas. Ngeri. Tahu aja dia asupan saya. Dari tahun? Dari tahun 2017 di Surabaya. Terus kamu ikut idol, Betul. Tahu semua loh di informasi saya. kan tadi kita sudah ngobrol. Terus kamu ikut idol, terus akhirnya kamu memutuskan untuk stay di Surabaya. Betul. Kenapa kok memilih stay-nya di Surabaya? Karena di Surabaya itu peluangnya banyak. Serius? Yes. Saya udah mengikuti, dari saya masih di Manado ya, udah ngelihat kalau di Surabaya itu banyak event, sampai Oke. masuk koran tuh loh pernikahan-pernikahan Iya, iya, Crazy Rich yang kayak gitu-gitu. Dan menurutku kayak lapakku banget gitu loh. Karena aku juga pernah coba merantau ke Jakarta, tapi Nggak cocok. nggak sebanyak Surabaya, dan kalau Jakarta tuh lebih kompetitif gitu loh. Karena semua orang dari penjuru Indonesia kan datang berlomba ke sana ya. Jadi belum tentu aku bisa stand out di sana. Kalau di sini aku yakin aku satu-satunya gitu yang kayak aku. Oke, kita coba lihat apa di balik lemari ini. Kita lihat. Kak, dildo saya nanti kelihatan semua. Wow, kelihatan piring dan gelasnya tidak pernah dipakai ya. Cuman buat ada aja. Betul sekali, saya selalu makan di luar. Ini ada minyak goreng, ya kan? Masaknya di mana ya? Ini lebih ke lubrikan. Ini masaknya di mana? Anda kan nggak pakai. Jadi dulu ceritanya tuh aku di yang dua bedroom, jadi bisa Oh. masak. Terus karena aku nggak betah, kalau aku tuh kalau di 2 bedroom suka parno. Kayak pas aku lagi di kamar aku merasa kayak di ruang tamu ada orang lain. Jadi aku pindah ke studio yang bisa aku lihat semuanya. Oke. Makanya ini minyak sisa dari yang tempat dulu. Kita ngomong-ngomong tentang lubrikan. Gimana kalau kita sambil pijet di ranjang? Boleh. Let's go. Flo, kamu pernah punya pacar nggak? Pacar punya lah pasti. Berapa kali kamu pacaran? 2 kali saja seumur hidup. Pertama kapan? Udah lupa kalau pertama kali. Masih cinta monyet kayaknya. Yang kedua? Yang kedua, tahun lalu saya baru putus. Kasihan kan. Tapi rencana ada cari lagi. Wah, pasti dong, Kak. Kan dari situ saya hidup. Oke, kamu kalau diandai-andaikan, ya kan kamu nggak punya pacar. Tapi kalau misalnya kamu punya pacar, terus lagi sama pasanganmu gitu di ranjang, Astagfirullahaladzim. misalnya, kamu paling suka itu diapain? Hmm, Di blender mungkin? Astagfirullahaladzim. Saya sukanya... Digigitin belut listrik? Agak susah carinya ya. Tapi saya suka yang menyakiti-menyakiti gitu. Oh iya, serius? Semi BDSM? Atau BDSM? Bisa jadi. Oh iya? Karena aku agak masokis gitu. Oh iya? Makanya aku ikut pole dance, aku bikin tato. Gila, aku itu membuat pertanyaan ini tanpa tahu dia sebelumnya apa, tapi pertanyaanku selanjutnya adalah apakah itu terhubung sama childhood memorimu? Ada nggak hubungannya?
Sebenarnya nggak juga sih. Cuma aku waktu kecil tuh lebih ke nginget yang sakit-sakit. Kayak aku pernah dipukul, aku inget. Oke. Tapi yang kayak kalau yang manis-manis tuh agak lupa gitu kan. Waktu main ke taman safari lupa. Tapi kalau yang menyedihkan, yang menyakitkan aku tuh gampang inget. Tapi aku nggak dendam sama orang sih, cuma inget Tapi aja. akhirnya itu mengarah ke perilaku seksualmu seperti itu kan? Bisa jadi. Bisa jadi, berarti ada hubungannya ya? Mungkin. Bisa ada hubungannya loh. Terus aku mau nanya lagi. Kamu paling nggak suka kalau di ranjang lagi mesra-mesraan, terus tiba-tiba dianya ngapain? Kamu bisa drop. Moaning terlalu keras. Oh. Aku nggak suka. Sama kayak ada satu temanku juga. Oh, iya? Dia juga nggak sukanya yang terlalu berlebih. Iya, nggak suka. Kayak Ngapain annoying sih? gitu kan. Gitu kan. Shh, diam-diam aja. Saya sudah bisa membaca semua pikiranmu. Kamu pernah VCS? Banyak, mau lihat ah? Pernah nggak? Pernah. Serius? Tapi ya kamu tahu ya, aku VCS selama ini sama cowok gitu ya. Hah. Aku nggak pernah ngapa-ngapain. Aku nunjukin muka doang. Nunjukin muka? Iya, jadi aku dianya kayak, yang... iya kayak Oh, itu talk berarti- dirty doang. Aku talk dirty doang. Oke. Berarti kamu suka untuk memainkan kondisi. Betul. Aku pernah VCS. Oh, oke. Tapi aku ketipu. Ternyata apa? Cuma disuruh bayar aja dulu. Oh, bayar? Lewat Twitter. Oh, astaga. Karena aku pengen experience kan, butuh experience Betul, bukan betul, untuk betul. pemuasan seks, enggak. Oh, pengen tahu segala hal ya. Aja. Kamu ada nggak kepikiran kalau misalnya nih ya, kita ngelakuin seks bebas gitu misalnya, ada nggak kepikiran takut kena penyakit gitu? Pasti dong. Berarti memikirkan itu dong. Iya, pasti. Apa yang paling penting? Maksudnya agar Tetap ada treatment khusus nggak sih? aman. Ya pasti harus jaga kebersihan sendiri sih. Terus Kan lawan kita kan nggak tahu. oh, aku pilih-pilih, nggak mau. Harus yang ono wifi-nya, welcome drink-nya. Nggak boleh sembarangan. Ada akustikannya. Benar. Kamu bisa ceritain backgroundmu seperti apa dulu? Dari masa kecilmu. Ini kalau ceritain background bisa satu novel ya, Kak. Gak apa-apa, Agak singkat panjang. jadi singkat. Aku lahir tahun 98 dari kota kecil di Maluku, Ternate. Terus aku waktu itu, kalau teman-teman tahu, kerusuhan tahun 98, itu aku pindah, dibawalah ke Manado. Waktu itu kota Manado tuh paling dekat sama Ternate. Jadi aku tuh besar di Manado. Aku sekolah di sana sampai lulus SMA, baru aku move ke Surabaya, merantau ke sini, lulus SMA. Oke, berarti kamu di Surabaya sendirian. Sendiri. Nggak pernah ada keluarga di sini? Ada keluarga, tapi keluarga jauh, bukan keluarga saudara. Oh, bukan keluarga saudara. Keluarga saudaramu di mana? Sudah berpisah. Dengan kamu, berpisah Betul. sama kamu. Yes. Jadi aku sama kedua orang tua aku tuh pisah dari aku lahir tahun 98 itu. Karena sebenarnya aku tuh anak MBA. Oke. Jadi aku semacam tidak dianggap. Akhirnya aku waktu kerusuhan itu dibawa lari tuh sama orang tua adopsiku. Jadi aku diadopsi sama ada nenek itu yang orang lain. Dia bawa aku ke Manado, aku disekolahkan di sana. Dan aku tinggal sama anak-anaknya nenek ini. Ada berapa banyak? Mereka ada 6 bersaudara, jadi aku panggil om tante. Dan pada kepisah-pisah sih, ada yang di Manado waktu itu, ada tanteku yang di sini. Jadi akhirnya aku bisa ke Surabaya, waktu itu masih ada saudara itu. Nah, tapi nenekku ini udah meninggal 2015. Jadi pas meninggal itu aku benar-benar sendiri. Kamu pernah ketemu sama orang tua aslimu? Waktu meninggalnya nenekku ini. Tapi nenekku ini aku panggil mama ya. Karena dari akte kelahiran pun, aku tidak ada nama mama papa kandungku. Jadi akte kelahiranku pun atas nama nenek itu sama suaminya. Oke. Jadi nenekku itu, tapi dia sendiri. 2003 soalnya suaminya udah meninggal. Jadi aku sama si Pernah mamaku ketemu itu. sama orang tua aslimu? Pas mamaku itu meninggal. Terus reaksi waktu kamu ketemu sama mereka dan mereka ketemu sama kamu apa? Aku sih biasa aja ya, karena kan nggak pernah merasakan ada sama mereka. Jadi nggak yang excited, bingung, lebih ke bingung. Tapi mamaku, dia lebih ke emosional gitu. Nangis, sampai kayak meluk-meluk aku. Kalau papa lebih cuek. Kayak, ya kayak bukan siapa-siapa gitu. Sampai sekarang pernah kontakan lagi nggak? Enggak, Sama sekali. sama sekali. Berarti kamu sebatang kara, Sebatang kara. struggling, Betul. sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Wih, luar biasa loh. Ini mungkin apa ya, kayak semacam semangatmu untuk bisa kamu buat kamu jadi kayak gini. Betul. Kamu pengen jadi kayak apa sih, Flo?
nggak muluk-muluk sih, aku pengen bisa sukses, bahagiain diri aku sendiri. Karena aku dari kecil nggak pernah merasakan dibahagiakan orang gitu loh. Jadi Bahkan sama keluarga tirimu itu ya? iya, ya dibahagiakan ya sebatas mereka membesarkan seorang anak aja. Tapi kayak dari kecil tuh aku nggak bisa dapat apa yang aku pengen kayak anak-anak pada Apa yang kamu umurnya. pengen sebenarnya? Kayak dulu kan aku pengen, misalnya pengen beli mainan, nggak dibolehin. Terus kayak bahkan pengen makan apa. Aku waktu kecil tuh seneng banget makan manis-manis, kayak beli kue. Kayak gitu tuh nggak dibolehin waktu kecil. Sedangkan saudara-saudaraku yang lain mereka boleh gitu loh, karena they have parents. Kalau aku nggak bisa. Jadi waktu aku SMP pun, aku udah punya kesadaran untuk bekerja. Supaya aku bisa beli apa yang aku mau. Dari SMP aku udah nyanyi di kafe. Aku SMP? dari 2010. Aku nyanyi di kafe, udah make upin orang, aku jadi koreografer, latihan dance buat anak-anak SMP, aku jual-jualan lukisan. Kamu dapet income sendiri ya? Betul. Yang akhirnya bisa buat kamu untuk kamu lakukan apapun yang kamu mau. Yes, bahkan bayar uang sekolah. Kamu menjadi seperti ini sudah seperti yang kamu inginkan? Yes. Menjadi seperti sekarang ini? Oke, kamu kan terlahir sebagai seorang cowok nih. Betul. Kamu berpakaian cewek. Apakah kamu ini memang feminisme ataukah kamu ini memang suka aja fashion gaya cewek? Dua-duanya sih bisa jadi. Karena aku sebelum berubah kayak gini pun aku potongan cowok udah pakai baju cewek, udah makeup. Tapi aku juga feminis. Karena aku merasa kayak perempuan tuh apa ya, spesial gitu loh. Dan aku pun mengalami ketika aku berubah seperti ini, aku mendapatkan banyak privilege yang tidak aku dapatkan sebelumnya. Kayak misalnya aku dulu nggak bisa minta tolong satpam angkatin galon, sekarang aku bisa karena dipanggilnya, oh iya mbak saya bantu gitu. Jadi perempuan tuh sangat menyenangkan. Sejak kapan kamu memilih seperti ini? Maksudnya sejak kapan kamu memutuskan untuk aku jadi akan seperti inilah gitu? Kalau merasa berbeda tuh dari kecil. Cuma kalau mengeksekusi untuk berubah secara penampilan tuh baru tahun lalu kan. Aku baru mulai panjangin rambut, baru mulai pakai baju perempuan. Sebelumnya kan rambutku masih pendek, cuma I'm doing makeup. Jadi jatuhnya kayak James Charles gitu. Orang-orang kan sering bilang aku mirip James Charles. Jadi ya lebih ke androgyny dulu. Kalau sekarang ya aku berubah karena juga apa ya? Pengen menyatu dengan kerjaanku. Karena aku sekarang jualannya lebih ke show yang benar-benar dandan. Tapi aku tidak ingin disebut sebagai ladyboy show atau drag queen show karena aku tidak lip sync. Aku tidak yang apa ya, kayak pencilaan yang komedi banget, enggak. Karena aku masih nyanyi pakai suaraku sendiri yang ya notabene-nya aku latihan dengan keras sehingga suaraku bagus gitu kan. Jadi aku tetap mau orang tahu aku as a flow gitu. Jadi di kehidupan sehari-hari aku begini, di show juga aku ya flow. Jadi tidak perlu pakai nama panggung. Kayak di luar sana kan ada Princess Seruni yang nama aslinya lain, nama panggungnya lain. Nah aku nggak mau kayak gitu. Aku mau tetap flow, satu kesatuan. Apa yang membuat kamu bisa benar-benar mengekspresikan dirimu sampai sekarang ini? Selain tuntutan dari kebutuhan Performance. ya untuk berkesinambungan sama pekerjaanmu, apa tuh? Yang pasti karena ini something that makes me happy and comfortable. Karena apa ya, nyaman aja. Aku lebih seneng kayak gini. Dari kecil udah pengen berubah. Tapi dulu kan karena masih tinggal sama family itu tadi, jadi nggak bisa terlalu yang berekspresi. Nah, ketika sekarang aku udah sendiri, aku udah merantau ke Surabaya, lebih bisa mengekspresikan diri. Ada trigger khusus yang mengubah kamu nggak? Patah hati sih. Oh iya, serius? Iya. Karena Gimana cerita? jujurly, I've never date with gay people. Bahkan waktu aku masih cowok pun, aku udah dating with straight guy. Oh iya? Yes. Terus patah hati? Patah hati. Karena aku pernah dikatain aku kurang representable. Kayak aku tuh jadinya pacaran sama orang selalu diskret. Karena dia merasa aku nggak bisa dibawa ke circle-nya. Karena aku kan masih abu-abu ya. Cewek enggak, cowok juga enggak banget gitu kan. Nah dari situ aku merasa kayak, apa ya, oh kon lihat nanti yo aku tak Aktualisasi di berubah sampai sing ayu sampai kon berlutut di kakiku. Motivasiku jadi kayak gitu. Oh iya? Dan bener, aku belum berubah sesempurna itu pun masih kayak sekarang. Si yang nyakitin aku itu udah
Comeback. Bukan comeback juga sih, kayak Nanya-nanya lagi. iya, ngemis-ngemis untuk aku balik. Apa faktor yang buat kamu itu percaya diri sampai sekarang? Prinsipku dalam bekerja, aku selalu all out. Karena aku nggak pernah tahu di situ ada siapa yang bakal kasih opportunity lebih besar lagi kan. Terus yang kedua jam terbang ya, karena aku dari dulu udah sering banget ketemu orang. Ditambah lagi aku tipe orang yang mendapatkan energi dari ketemu banyak orang. Jadi aku senang. Extrovert. Iya, aku senang ketika lihat audiens tuh rame. Menghibur orang. Aku makin kebus spiritku gitu kan. Terus apa ya? Kalau aku selalu mau aku tampil beda. Jadi aku kenapa all out, aku bisa kenapa seconfident itu karena aku mau aku tuh memorable gitu loh di matanya audiens dan klienku. Jadi aku selalu kasih yang terbaik, Dan kepedeanku ini didasari karena ya skill tadi. Kalau kamu nggak punya skill kan kamu pasti akan minder kan. Tampilnya nanti bagus nggak, hafal lirik nggak, kayak gitu-gitu. Itu akan bikin insecure. Kalau aku pede karena aku benar-benar latihan. Sesuatu yang aku punya sekarang itu bukan apa ya? Ya gift bener dari Tuhan, gift. Tapi aku latihan, kerja keras, effort untuk bikin aku bisa expert kayak Kamu gini. latihan seberat apa? Kalau boleh tahu dalam skillmu dalam bernyanyi, kalau boleh tahu. Misalnya kayak kamu seminggu kan penuh nih jobnya. Kapan latihannya? Latihan Terus tuh apa yang bisa. kamu jaga? Bisa kapan aja. Jadi kayak aku lagi mandi pun aku bisa vocalizing, bisa Tetap konsisten. tetap Konsisten terus konsisten hampir terus. setiap hari. Betul. Dan kalau ada pantangannya nggak kamu? enggak sih. Paku mungkin. Mohon maaf. Kalau itu saya lebih ke tetanus nanti ya. Ada pantangan? Kalau aku sih suaraku bakal terganggu kalau aku kurang tidur aja. Jadi aku harus tidur yang cukup. Makanya kayak kemarin kan kamu mau datang ke sini aku bilang aku mau tidur dulu kalau pagi. Banyak penyanyi memang kayak gitu. Tapi kan ada yang nggak bisa makan gorengan, pedes, air dingin. Nah, aku nggak apa-apa. Value apa yang kamu ingin tunjukkan ke orang lain? Kalau orang lihat kamu itu jadi inget, oh Flo ini orang kayak gini. Aku pengen nunjukin ya bahwa walaupun kita itu berbeda, maksudnya secara apa ya, kasat mata gitu kan, kita terlihat berbeda nih, udah lain daripada khalayak pada umumnya. Tapi jangan pernah malu untuk mengekspresikan dan menunjukkan apa yang kamu punya. Selagi itu positif, kamu punya bakat, kamu punya talenta, ya tunjukin aja. Nggak usah pikirin orang bilang, oh kamu gini, kamu nggak bakal diterima di society. No, tunjukin aja. Karena orang-orang seperti aku nih justru apa ya, kayak punya kelebihan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Justru lebih berani. Aku berubah jadi seperti ini aja pun untuk diterima masyarakat tuh suatu langkah yang sangat apa ya, berat. Iya. Mau diterima sama orang tuh susah. Kalau sepengetahuanku di Surabaya ini yang aku kenal ya cuman kamu. Untuk berubah seperti ini pun apa ya, kayak butuh niat dan tekad yang besar gitu loh untuk menaklukkan orang-orang. Kan kita kayak manusia kan banyak sering mikir, aduh nanti dibilang ini, nanti bilang itu. Kalau aku nggak. Kalau aku pede aja karena aku punya skill. Itu tadi yang aku mau tunjukin. Makanya kenapa aku jarang juga menceritakan kisah sedihku. Karena aku nggak pengen orang tuh pakai aku karena kasihan. Aku pengen orang pakai aku karena oh nih orang hebat, nih orang punya skill, nih orang bisa untuk apa ya? Memenuhi apa yang kita mau. Ada di panggung, orang ini bisa menghibur tanpa perlu tahu kesedihanku di belakang. Gitu loh. Makanya aku selalu pede, aku selalu menunjukkan sisi cheerfulku. Karena itu aku nggak pengen orang tahu sisi sedihku. Biasanya kalau seniman seperti kamu itu kan moodnya itu gampang swing ya. Kamu sering nggak kayak gitu? Atau kamu nggak? Sering banget. Apalagi semenjak saya berubah jadi perempuan begini kan masih puber lagi ya Kak. Iya. Terus gimana caranya untuk kamu bisa ngontrol itu? It just happened that way. Kayak aku bisa banget untuk berkamuflase. Ketika aku lagi sedih, tapi aku harus show, ya aku bisa banget melupakan itu. Sementara. Di dalam pikiranmu sendiri, kamu masih memikirkan satu pola pikir kalau menanggapi sebuah masalah sebagai cewek dan juga sebagai cowok nggak? Iya. Masih. Jadi kamu bisa dua sisi kayak gitu? Bisa. Apalagi kalau teman-temanku curhat, aku sering banget kayak memasukkan insight dari dua belah pihak yang ada dalam diri saya. Kamu sering curhat nggak? Enggak. Ke satu orang gitu yang terdekat? Ada nggak? Kebanyakan aku kalau punya teman ngobrol tuh lebih ke yang seru-seru aja, yang sharing cerita-cerita happyku. Kayak, kemarin habis main sama Arab, kayak gitu-gitu Ini bagus banget ya. Maksudnya kan kamu dari berkaca dari cerita latar belakangmu seperti apa, akhirnya kamu sekarang mengisi hidupmu yang sekarang ini juga udah nggak ngapain sedih-sedih lagi. Benar, gitu ya? benar, nggak perlu. Kamu nikmatin. Aku udah nggak pernah yang nangis banget juga. Terakhir aku nangis waktu si mama angkatku itu meninggal 2015. Karena aku udah janji, ini air mata terakhirku. Aku nggak akan nangis lagi.
Karena maksudnya I've been the lowest gitu loh. Iya. Kayak aku udah Iya. pernah ada di tahap yang siapa lagi yang aku punya? Dia doang yang aku paling sayang. Jadi menurutku kalau aku patah hati untuk nangis tuh kayak udah nggak ada tandingannya gitu loh. Kayak apa? Tai kuku doang. Nggak bisa. Udah nggak sepadan gitu loh sama yang pernah aku lewatin. Bagus banget. Tapi ternyata aku kira dia nih juga sambil suka bercanda banget, tapi ternyata kalau diajak ngobrol dalam gini juga dalam ya. Dalam banget. Dalam Kak. Dalam banget, Kak. 2 meter, Kak. Tembus. Karena katanya bisa suara-suara, iya kan, suara-suara aneh, bukan aneh ya, suara-suara unik. Bahkan kalau kamu waktu di stage pun itu, wih, gendeng, kan gak tau nonton Flu nyanyi. Tau nonton? Belum. Gendeng. Pecah ini. Oktav, kamu bisa berapa oktav sih, Flu? Nggak pernah ngukur sih. Paling 4-5 lah. Gendeng, Pak. Suaranya dia itu lagu cewek, disikat suara cewek. Gila. Iya. Coba. Suara apa dulu kamu yang bisa? Kalau yang unik-unik nih ya. Unik-unik dulu. Aku bisa suaranya Mbak Anggun. Mbak Anggun coba. Aku jadi duta sampo lain. Kalau nyanyi dia bisa gini nyanyi. Dalam hitam gelap malam ku berdiri melawan sepi. Iya. Bisa belum? Ada serang-serangnya. Bener. Dan dia juga deep ya suaranya. Benar. Tapi itu tone-nya setinggi itu. Iya. Tapi deep. Deep. Bisa kayak gitu. Apalagi. Aku juga bisa tiru Suaranya jangkrik bisa nggak? Oh, mohon maaf agak ngek gitu kan jadi. Suara lagi. Suaranya Doraemon. Halo, aku Doraemon. Center pembesar tete. Gitu gak sih? Itu nggak rusak kamu? Nggak. Maksudnya nggak sakit? Enggak. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Segitu aja. Itu dalam keadaan kurang fit ya. Iya, tapi dahsyat loh ya. Nyaman sekali, benar Seperti dari itu. dalam. Aku boleh pegang dalamnya. Ini portable kak. Copot pasang. Flu, thank you ya. Terima kasih banyak Ito. udah memberikan waktunya ngobrol sharing yang mungkin ini nggak banyak orang tahu ya. Betul. Nggak banyak saya share di mana-mana loh ya. Jangan sampai dicepuin.